Gerak vertikal, sebab yang kelima. Nah, tadi kita sudah belajar tentang GLBB. Sekarang kita masuk nih ke pengembangan dari GLBB. Jadi dari GLBB ini kembangkan menjadi gerak vertikal. Nah, gerak vertikal sendiri ada 3 nanti yang akan kita pelajari. Gerak vertikal ke bawah, kemudian gerak vertikal ke atas, dan gerak jatuh bebas. Nah, di sini kita bahas dulu tentang gerak vertikal ke bawah atau GVB. Jadi GVB ini adalah GLBB pada arah vertikal ke bawah. Ya, ilustrasi gambarnya seperti ini. Ini ibaratkan ada sebuah bola, bolanya jatuh gitu ya, atau dilempar ke bawah. Nah, bola ini akan mengalami pergerakan ke arah bawah sehingga V0-nya arahnya ke bawah. Kemudian dia juga mengalami percepatan. Percepatan yang mempengaruhi gerak benda ini adalah percepatan gravitasi. Nah, ciri-ciri dari GVB ini adalah percepatannya itu sama dengan percepatan gravitasi bumi. Nah, kita ingat lagi persamaan GLBB itu ada 3, yaitu V sama dengan V0 plus AT, S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah AT kuadrat, dan V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Ini jika kita masukkan ya, A-nya kita ganti dengan G, akan kita peroleh persamaan GVB. Ya, jadi cukup A-nya diganti dengan G. Ya. Kemudian S-nya, kalau di GLBB kita menotasikan jarak dengan S. Karena ini geraknya vertikal, maka jaraknya ini sama dengan H. Ya, bisa kita ganti dengan H. Nah, tetapi kalau misalkan kalian ingin tetap dalam S juga boleh, sama saja. Ya, ini bisa S, ini juga bisa H. Ya, S atau H. Nah, contoh soal, misalkan dari ketinggian 25 meter, sebuah batu dilemparkan vertikal ke bawah dengan laju 20 meter per sekon. Ditanya, berapakah kecepatan batu itu tepat ketika mengenai tanah? Yang kedua, berapa waktu yang dibutuhkan batu untuk mencapai tanah? Nah, kita tulis dulu yang diketahui. Diketahui ketinggiannya adalah 25 meter. Kecepatan awalnya, ya karena dia dilemparkan dengan kecepatan, maka V0-nya adalah 20 meter per sekon. Ditanya, kecepatan akhir ya, jadi kalau kecepatan tepat mengenai tanah itu kecepatan akhirnya. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tanah, berarti waktu akhirnya itu berapa. Nah, sudah, kita cari dulu kecepatan di tanah. Ya, kita mau mencari V akhir. Kita punya V0 dan punya H. Maka kita bisa menggunakan persamaan V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. Tinggal kita masukkan saja, V0-nya adalah 20, G-nya karena tidak diketahui di soal, kita selalu menggunakan bilangan 10. Ya. Kemudian H-nya adalah 25. Kita hitung, kita dapatkan V akhirnya adalah 30 meter per sekon. Maka kecepatan batu saat tepat mengenai tanah adalah 30 meter per sekon. Kemudian waktu tempuh. Waktu tempuh bisa kita cari dengan menggunakan persamaan V sama dengan V0 plus GT. V-nya kan kita sudah dapat, ya 30. Kemudian V0-nya juga sudah diketahui, 20. Gravitasi kalau di soal tidak diketahui, kita gunakan angka 10 dikali dengan T. Maka kita dapatkan T-nya adalah 1 detik. Kita lanjut ke gerak vertikal ke atas atau GVA. Jadi GVA ini adalah GLBB pada arah vertikal ke atas. Ya, ilustrasinya seperti ini. Ibaratkan ada sebuah bola, dia dilempar arahnya ke atas. Jadi V0-nya arahnya ke atas. Nah, bola ini dia mengalami gravitasi ya, mengalami percepatan gravitasi bumi yang arahnya ke bawah. Kita lihat kalau di gerak vertikal atas, yaitu V0-nya tidak searah dengan percepatan gravitasinya. Maka di sini ciri-ciri GVA yaitu A-nya itu sama dengan negatif G. Ya, jadi percepatannya itu sama dengan negatif G. Kita ingat lagi persamaan GLBB, kita masukkan nilai A sama dengan negatif G, akan kita peroleh persamaan GVA, yaitu V sama dengan V0 min GT, H sama dengan V0 dikali T dikurangi setengah GT kuadrat, V
V kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Ya, jadi cukup A-nya diganti dengan negatif G. Contoh soal, misalkan sebuah mainan bola dilempar ke atas dengan kecepatan 30 meter per sekon. Ditanya, berapakah ketinggian maksimum yang dicapai bola? Kemudian berapakah lama waktu bola di udara? Dan berapakah kecepatan setelah 4 detik? Kita tulis yang diketahui. V0-nya adalah 30. Kemudian ditanya H maksimal ya, ketinggian maksimum itu berarti H maksimum. Kemudian lama waktu bola di udara itu berarti waktu totalnya berapa. Kemudian kecepatan setelah 4 detik. Nah, kita cari dulu untuk H maksimum. Nah, ini kalian perlu hafalkan ya. Jadi kalau kalian bayangkan bola dilempar gitu ya. Pada suatu saat dia akan berhenti sejenak, kemudian dia turun ya. Misalnya ini bola. Dia dilempar ke atas. Pada suatu saat dia akan berhenti di sebuah titik ya, berhenti itu berarti V-nya sama dengan 0 ya, berhenti kemudian dia akan jatuh lagi ke bawah. Nah, jadi bisa kita ketahui ini, ketika bola ini berhenti itu artinya dia sudah mencapai ketinggian maksimumnya. Makanya di sini saya tuliskan saat di titik tertinggi kecepatan bola adalah 6 meter per sekon. Ini adalah kecepatan akhirnya. Kita masukkan ke persamaan V kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Kita masukkan saja, V-nya adalah 0, V0-nya adalah 30, G-nya kalau di soal tidak diketahui kita pakai angka 10, kemudian kita dapatkan nilai H-nya adalah 45 meter. Berarti ketinggian maksimum yang dicapai bola adalah 45 meter. Kemudian kita mau mencari waktu total ya. Nah, ini kita tentukan dulu waktu untuk mencapai ketinggian maksimumnya itu berapa. Ya, jadi setengah jalan dulu. Kalau bola dilempar ke atas kan dia berarti ada gerak naiknya gitu ya. Gerak naik ini berapa lama, T-nya berapa lama. Kemudian dia juga pada akhirnya akan turun ke bawah ya. Dan ini kita cari dulu T saat dia naik itu berapa. Nah, kita gunakan persamaan V sama dengan V0 min GT. P-nya dia 0 ya, karena dia ketinggian maksimal. Kemudian V0-nya 30, G-nya kita pakai 10, kita dapatkan T-nya adalah 3 detik. Nah, berarti waktu dia naik bolanya itu membutuhkan waktu 3 detik. Maka untuk waktu turunnya juga sama ya. Jadi bisa kita katakan bahwa waktu totalnya itu adalah 2 kali waktu maksimumnya. Yaitu nilainya adalah 6 detik ya. Nah, ditanya juga kecepatan saat 4 detik itu berapa. Kita gunakan persamaan V sama dengan V0 min GT. Nah, di sini kita mau mencari V saat T 4 detik ya. Kita bedakan dengan persamaan yang ini ya. Ini untuk kasus yang C atau yang nomor 3. Nah, kita mau mencari V-nya. V0-nya kita sudah punya, tinggal dimasukkan T-nya yang diinginkan saat 4 detik, berarti T-nya cukup dimasukkan 4. Kita dapatkan V-nya adalah negatif 10 meter per sekon. Miss, ini kok negatif, kenapa? Ya, ingat lagi kalau kecepatan itu dia besaran vektor. Ya, kalau ada tanda negatif, maka artinya bola ini sedang turun. Gitu. Kemudian kita bahas tentang gerak jatuh bebas. Ini sebenarnya mirip dengan GVB ya, atau gerak vertikal ke bawah. Bedanya apa dengan GVB? Jadi kalau GVB dia itu memiliki kecepatan awal. Jadi kayak bola dilemparkan ke bawah. Ya, dilemparkan itu kan berarti ada kecepatannya. Nah, kalau GJB dia itu bolanya jatuh dengan sendirinya. Jadi dia tidak memiliki kecepatan awal. Ya, tanpa kecepatan awal. Ibaratkan gambarnya juga hampir mirip ya dengan GVB ya, cuma di sini V0-nya adalah 0. Nah, ini ada ciri-ciri GJB, yaitu A-nya sama dengan G, dan V0-nya sama dengan 0. Kita ingat lagi persamaan GLBB itu ada 3. Kalau kita masukkan ciri-ciri GJB ke dalam persamaan GLBB, kita peroleh persamaan GJB seperti ini. Contoh soal, misalkan seorang anak berada di atas gedung setinggi 5 meter menjatuhkan ya.
Menjatuhkan, berarti dia tidak ada kecepatan awal. Menjatuhkan sebuah batu dengan massa 2 kg. Berapakah kecepatan batu pada saat tepat menyentuh tanah? Kemudian berapakah waktu yang diperlukan untuk mencapai tanah? Dan berapakah ketinggian batu setelah bergerak 0,5 detik? Kita tulis yang diketahui hanya 5 meter, masanya 2 kg. Ditanya sama ya, kemudian kita jawab. Kecepatan sampai dia menyentuh tanah itu berapa? Berarti kita gunakan persamaan V kuadrat sama dengan 2GH. Kemudian kita masukkan, G-nya tidak diketahui di soal, kita pakai angka 10, hanya adalah 5. Kita dapatkan V-nya adalah 10 meter per sekon. Kemudian yang B, ditanya waktu tempuh untuk bola ini sampai di tanah. Cukup kita gunakan persamaan V sama dengan G dikali T. P-nya adalah 10, G-nya 10 dikali T, maka T-nya adalah 1 detik. Kemudian yang ketiga, ketinggian batu setelah bergerak 0,5 detik. Ya, berarti kita masukkan saja ke persamaan H1. Ya, jadi kita cari dulu H1. Jadi ilustrasinya seperti ini. Bola nih, ini bola dijatuhkan gitu ya. Ini kan ketinggiannya adalah 5 meter. Dia dijatuhkan. Nah, dalam selang waktu setengah detik, dia itu sudah sampai jarak berapa? Ketinggian berapa? Jadi H1-nya ini berapa? Nah, kita masukkan ke rumusannya. T-nya kita masukkan 0,5 kuadrat, kita dapatkan H1-nya adalah 1,25 meter. Oh, berarti H1-nya ini adalah 1,25 meter. Sedangkan ketinggian bola awalnya itu adalah 5 meter dari tanah. Maka ketinggian bola setelah 0,5 detik diperoleh dari selisih 5 dikurangi 1,25. Nah, kan yang ditanya ketinggian, ya, bukan jarak tempuhnya bola. Nah, maka kita dapatkan hanya adalah 3,75 meter. Sekarang kita masuk ke kasus pertemuan gerak benda. Nah, ini ada dua prinsip. Yang pertama, jika dia startnya sama, mulainya di posisi yang sama. Kemudian yang kedua, jika dia startnya berlawanan. Jadi dia awalannya atau startnya itu berbeda. Nah, kalau startnya sama, maka SA sama dengan SB. Jadi jarak ketika dia bertemu itu adalah sama, ya, jarak tempuhnya A itu sama dengan jarak tempuhnya B. Kemudian ketika dia startnya berlawanan, maka kita dapat simpulkan bahwa jaraknya itu sama dengan penjumlahan jarak tempuh A dan jarak tempuh B. Nah, misalkan ini ada contoh soal ya. Pada saat lampu jalan berganti hijau, sebuah mobil sedan yang telah menunggu di perempatan berangkat dengan kecepatan 2 meter per sekon kuadrat. Pada saat yang sama, sebuah bus yang sedang berjalan dengan kecepatan konstan 10 meter per sekon mendahului sedan itu. Ditanya, setelah menempuh jarak berapa meter sedan dapat mendahului bus itu kembali? Yang kedua, berapakah kecepatan mobil sedan ketika ia mendahului bus? Nah, di sini ada ilustrasinya ya. Jadi misal mobil dan bis ini ya, mobilnya dia berangkat dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Kemudian bisnya dia berangkat dengan kecepatan konstan 10 meter per sekon. Ya, berarti mobilnya ini mengalami GLBB, busnya dia mengalami GLB. Kita ingat lagi karena dia startnya itu sama, maka SA-nya itu sama dengan SB ketika mereka bertemu. Ya, kita tulis dulu yang diketahui. Percepatan mobil atau saya simbolkan dengan AM sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Waktunya itu sama. Kemudian VB-nya atau kecepatan bisnya adalah 10. Ditanya jarak meternya ya, jarak dalam meter sedan dapat mendahului bus. Jadi intinya mereka bertemu di posisi mana. Kemudian yang kedua, kecepatan mobil sedan ketika ia mendahului bis. Nah, ini masih saya keep untuk yang diketahui dan ditanya ya. Sekarang kita jawab. Karena dia startnya sama, kita cari dulu waktu bertemunya itu kapan. Ya.
Kita ingat lagi, karena dia start sama, maka SA-nya sama dengan SB. Nah, kalau di sini kita bahasanya mobil dan bis, maka saya simpulkan dengan SM sama dengan SB. Ingat lagi, mobil ini dia bergeraknya GLBB, ya, maka kita gunakan persamaan GLBB. Kemudian yang bis, dia kan konstan kecepatannya, dia GLB. Kita gunakan persamaan GLB. Sudah, kita masukkan angka-angkanya ya. V0-nya dia 0, kenapa 0? Karena dia diawali dari keadaan diam. Kemudian percepatannya sudah ada. Kemudian bisnya ini kecepatannya tetap ya 10 meter per sekon. Kemudian kita hitung, kita dapatkan nilai T-nya adalah 10 detik. Nah, sekarang kita cari jarak yang ditempuh mobil setelah 10 detik itu berapa. Mobil ini dia geraknya GLBB. Kita gunakan persamaan GLBB ya. S sama dengan V0T plus setengah HT kuadrat. Kemudian kita masukkan V0-nya 0, A-nya 2, T-nya 10. Kita peroleh jaraknya adalah 100 meter. Yang B, ditanya kecepatan mobil setelah bertemu bus. Ya. Nah, ini kita gunakan persamaan GLBB juga, karena ditanya kecepatannya si mobil. Ya. Mobil kan GLBB. Maka V sama dengan V0 plus AT. Kita masukkan saja angka-angkanya, kita dapatkan nilai V-nya adalah 20 meter per sekon. Nah, kemudian contoh soal yang kedua. Dua buah mobil A dan B mula-mula berjarak 2 km satu sama lain. Mobil A kemudian bergerak lurus dengan kecepatan 15 meter per sekon. 10 detik kemudian mobil B bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Waktu yang diperlukan mobil A saat bertemu mobil B itu berapa? Ya. Ini saya gambarkan ilustrasinya. Jadi dia berjarak 2 km satu sama lain, berarti startnya berbeda ya. Jadi startnya itu berlawanan. Nah, kita tulis dulu yang diketahui. VA-nya adalah 15 meter per sekon. 10 detik kemudian arahnya juga berlawanan ya. Nah, 10 detik kemudian VB-nya itu 10 meter per sekon. Jarak antara A dan B adalah 2 km atau 2000 meter. Ditanya TA, ya kita pakainya TA. Kenapa Miss? Kok pakai TA? Kenapa enggak TB? Karena TA ini adalah waktu waktu awalnya ketika dia dihitung. Ya, jadi kan yang pertama kali bergerak kan mobil A, bukan mobil B. Kalau kita mengukur waktunya dari mobil B, waktunya tidak tepat. Jadi misal kalau waktu mobil B-nya itu sudah 10 detik, maka waktu untuk mobil A dia sudah 20 detik. Ya, karena VB itu bergerak 10 detik setelah VA. Nah, kemudian kita bisa simpulkan untuk waktunya ya. Waktunya TB itu sama dengan TA dikurangi 10. Dan kemudian ini karena arahnya berlawanan, maka S itu sama dengan SA plus SB. Kita masukkan, dia kan GLB nih, maka SA diganti dengan VA kali TA, SB kita ganti dengan VB kali TB. Kita masukkan angka-angkanya, kita peroleh nilai TA adalah 84 detik. Nah, sekian video pembelajaran kali ini. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.